Pernah kebayang nggak sih sebenarnya ada metode apa di balik cara kita belajar bahasa baru? Maksudnya bukan cuma sekedar ngapalin kata ya, tapi gimana sih sebuah pelajaran itu dirancang biar kita ya beneran bisa ngobrol? Nah kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng sebuah pelajaran klasik dari buku teks bahasa Inggris. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Jadi tema utamanya ini soal kegiatan sekolahku. Mungkin kedengerannya biasa aja ya, topik yang umum banget. Tapi yang seru tuh justru cara buku ini ngebangun kemampuan siswanya. Benar-benar sistematis loh, langkah demi langkah supaya mereka akhirnya bisa ngomongin jadwal kelas mereka sendiri. Nah, sama kayak bangun rumah kan, gak mungkin kita langsung pasang atapnya duluan. Semuanya pasti dimulai dari fondasi. Kalau dalam belajar bahasa ya fondasinya itu adalah kosakata. Dan ini prinsip dasar yang penting banget dalam ngajar. Jadi, sebelum bisa bikin kalimat yang rumit soal jadwal pelajaran, ya jelas siswanya harus tahu dulu kata-kata dasarnya. Pelajaran ini tuh pintar, dia nggak langsung maksa siswa buat ngobrol yang ribet, tapi benar-benar dibangun dari nol. Nah, coba deh perhatiin pilihan kosakatanya. Cerdas banget loh. Pelajaran ini tuh sengaja banget ngenalin dua set kata kunci. Pertama soal waktu, kedua soal nama-nama hari. Kenapa coba? Ya karena dua hal ini kan komponen paling penting buat ngomongin jadwal pelajaran. Efisien banget caranya. Oke, jadi sekarang siswanya udah tahu nih cara bilang Selasa atau jam 6:30. Tapi kalau cuma gitu doang, kata-katanya kan kayak ngambang nggak jelas ya, nggak ada artinya. Nah, disinilah jadwal kelas masuk sebagai konteks yang pas banget. Biar kata-kata itu nggak cuma diapalin, tapi beneran dipakai. Nah, ini dia tujuan akhirnya, jadwal kelas yang lengkap. Kelihatannya ribet ya, tapi inilah contoh di dunia nyata yang mau dicapai sama siswa, bisa baca dan ngobrolin info kayak gini. Tapi, eits, tenang dulu, kita nggak mulai dari sini kok. Nah, ini contoh yang bagus banget. Gimana buku teks ini mecah jadwal yang padat tadi jadi format yang jauh lebih gampang dicerna. Lewat tabel sesimpel ini, kosakata kayak Monday atau English sekarang jadi punya rumahnya, punya makna, jadi nggak abstrak lagi kan? Proses yang kita lihat dari tadi ini ternyata ada namanya loh di dunia pendidikan, namanya scaffolding. Gampangnya, bayangin aja kayak perancah pas bangun gedung. Awalnya kan banyak banget tuh penyangganya ya. Terus pelan-pelan dilepas satu-satu pas bangunannya udah kuat berdiri sendiri. Ini jauh lebih efektif dibanding cara lama yang cuma ngasih daftar kata buat diapalin, tapi nggak jelas buat apa. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi, gimana semua ini dibangun. Kita bakal coba analisis tugas-tugas spesifiknya ya. Soalnya ini dirancang rapi banget buat ngembangin skill secara bertahap. Dari yang sifatnya pasif jadi aktif. Dari yang cuma nerima info sampai akhirnya bisa bikin info sendiri. Coba lihat alurnya. Logis banget kan? Pertama, mulai dari yang paling gampang. Cuma ngenalin kata. Udah, lanjut. Naik level dikit ke tugas yang lebih susah. Ngelengkapin informasi. Terus naik lagi, bikin sesuatu yang baru dari apa yang didengar. Dan puncaknya, ya latihan ngobrol langsung. Ini tuh semacam perjalanan buat ngebangun rasa percaya diri siswa. Pelan-pelan, tapi pasti. Nah, perjalanannya dimulai dari sini nih, dari tugas listening atau mendengarkan. Perhatiin deh, siswanya belum disuruh ngomong sama sekali. Mereka cuma perlu dengerin, terus isi bagian yang kosong. Ini langkah pertama yang aman banget, jadi mereka ngebangun pemahaman dulu sebelum dipaksa buat ngomong. Dan ini dia puncaknya. Setelah semua latihan kosakata, nentuin konteks, terus latihan dengerin, akhirnya siswa siap buat speaking, buat ngomong. Semua langkah tadi itu tujuannya ya ke sini, komunikasi yang beneran kepake. Sekarang mereka udah punya semua alat yang dibutuhin. Oke, coba sekarang kita zoom out sedikit ya. Kita lihat gambaran besarnya. Yang kita lihat ini bukan cuma sekedar beberapa halaman dari buku teks loh, tapi ini adalah sebuah strategi mengajar yang utuh dan terstruktur banget. Jadi, inti dari semuanya tuh apa? Iya, ini dia. Percakapan ini, pertukaran informasi sesimpel ini tuh adalah hasil dari semua proses tadi. Siswa sekarang bisa nanya dan ngejawab soal jadwal mereka. Ini bukti nyata kalau metodenya berhasil. Semua kepingan puzzle yang kecil-kecil tadi akhirnya nyambung jadi satu. Jadi sebuah momen komunikasi yang beneran. Jadi, intinya, inilah resep belajar bahasa yang efektif yang bisa kita ambil dari buku ini. Gampang kan? Mulai dari yang paling dasar, yaitu kosakata, terus kasih konteks biar relevan, naikin tingkat kesulitannya pelan-pelan, latih dulu kemampuan pasif kayak dengerin, baru deh, yang paling penting, selalu tutup dengan praktik komunikasi yang nyata. Ini jadi bikin kita mikir ya nggak? Coba deh, bandingin sama pengalaman kita sendiri waktu sekolah dulu. Metode kayak gini familiar nggak buat Anda?
Atau jangan-jangan cara kita belajar bahasa dulu beda banget? Ini nunjukin loh, kalau cara ngajar itu juga terus berkembang, terus berevolusi, biar makin efektif.